Langkah dengan firman menjangkau dengan suara. Shalom, jumpa lagi dalam acara Papua Voice of Truth di saat ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengar kabar sukacita saat ini, kita minta tuntunan Roh Tuhan agar kita benar-benar memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan kesekian kalinya kami boleh berjumpa dengan semua para sahabat kekasih-kekasih kami Papua Voice of Truth di malam hari ini. Sebelum kami mendengarkan kabar sukacita, kami minta Roh Tuhan pimpin kami, hikmat-Mu Tuhan beri, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami. Ini kami Bapa, di dalam nama Yesus, Injil kekuatan Allah, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Sekali lagi, Kejadian 41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan baca bagi kita sekalian. Musuh itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ada seorang teolog yang bernama Max Lucado. Dia menulis dalam sebuah bukunya, Just Like Jesus. Dalam buku ini dia menulis sebuah kalimat seperti ini. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita untuk hidup seadanya. Wow, luar biasa. Sekali lagi saya ulang kalimat dari Max Lucado. Dia katakan bahwa Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara itu apa adanya. Tetapi Dia tidak mau hidup kita seadanya. Mengapa? Karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan Allah. Ini yang menjadi catatan penting bagi setiap kita dengan sebuah tema malam hari ini adalah integritas seorang anak Tuhan. Kita belajar dari tokoh Yusuf saat ini. Bagaimana kita tahu cerita tentang Yusuf dan Firaun ketika Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Ada banyak orang, ahli-ahli tafsir nujum yang diminta oleh Firaun untuk boleh menjelaskan, mengartikan arti mimpi ini. Tetapi semua tidak bisa. Mengapa Yusuf mampu dan bisa melakukan hal ini? Yang kita dapati dari sosok Yusuf yang pertama, ketika kita baca pada ayatnya yang ke-38 dikatakan tadi, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Yang pertama, integritas seorang anak Tuhan, salah satunya adalah hidup di dalam kekuatan roh Tuhan. Ada banyak anak Tuhan tidak ingin dipimpin oleh roh Allah. Mereka tidak membuka hati mereka untuk roh Tuhan bekerja leluasa dalam hidup mereka. Sehingga bagaimana hidup kita hari ini memberi dampak, memberi pengaruh bagi orang lain, hampir-hampir tidak ada. Ya, hidup kita tidak beri pengaruh yang positif. Tetapi dari cerita tokoh Yusuf hari ini, dia bisa menjadi seorang yang luar biasa. Karena dia punya hubungan yang spesial dengan Tuhan Allah. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan Allah. Sehingga roh Allah bekerja atas kehidupannya. Nah, secara tidak kebetulan bagi saudara-saudara kekasih yang menonton program ini, apakah akhir-akhir ini ketika kita ada di hari yang ke-158 hari ini, ya, apakah benar-benar hidup kita dipimpin oleh roh Allah seperti Yusuf? Sehingga bagaimana dia dapat mengartikan mimpi dari Firaun, bagaimana dia melepaskan pengampunan bagi saudara-saudaranya, ya, bagaimana dia boleh menolak ketika
ketika istri Potifar merayu dia. Wow, ini luar biasa. Karena Yusuf dia belajar dari bapaknya yaitu Yakub. Nah, untuk kita dari bapak hari ini, ada pelajaran apa yang kita beri buat anak-anak kita? Ya, ini penting sekali. Apakah kita mengajarkan anak-anak kita hari ini dengan hal-hal yang negatif? Kita memberi contoh dan teladan yang negatif bagi anak-anak kita. Saya tidak saya sebut satu persatu, tapi saya percaya sekali kita tahu dan paham apa yang kita ajarkan hari ini secara khusus untuk semua bapak-bapak kepada keturunan kita hari ini. Seperti halnya Yakub, dia memberi contoh dan teladan bagi Yusuf, sehingga bagaimana roh Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya, sehingga dia berani melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara kandungnya. Nah, ini menarik juga. Mungkin hari ini kita tidak melepaskan pengampunan bagi saudara kandung. Hari ini kita tidak mau bicara dengan saudara kandung kita hanya gara-gara uang, hanya karena harta warisan, hanya karena berbagai hal. Tetapi dari cerita tokoh Yusuf, saya dan saudara-saudara diingatkan bagaimana untuk melepaskan pengampunan bagi setiap orang. Karena dia hidup dipenuhi oleh roh Tuhan, dia punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, maka dia sanggup melakukannya. Yang kedua yang kita belajar dari tokoh Yusuf, pada ayat yang ke-39 dikatakan, dia orang yang berakal budi dan bijaksana. Hari ini ada banyak orang pintar, ya. Hari ini ada banyak orang pintar. Dia lulusan S1, S2, bahkan mungkin dia bukan lulusan dari tanah Papua. Dia ambil lulusan dari luar negeri bahkan. Tapi dia tidak bijaksana. Dia masih menganggap orang lain tidak penting. Dia merasa diri paling hebat. Hari ini ada banyak orang pintar juga ada di lembaga. Hari ini ada banyak orang pintar juga yang notabene mereka seorang pemimpin di tanah Papua, tapi masih punya 02, 03 dan lain sebagainya, mengatasnamakan Tuhan dalam kepemimpinan mereka, membungkus semua kepemimpinan mereka dalam nama Tuhan, tapi sesungguhnya mereka hidup tidak takut Tuhan. Hari ini saya tidak menyinggung siapa-siapa Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi ini sebuah realita yang sedang terjadi di tanah Papua. Mari kita belajar dari tokoh Yusuf. Tidak semua hari ini Bapak Ibu tidak cukup hanya sekedar pintar saja, tapi mari kita bijaksana. Suami bijaksana terhadap istrinya, istri bijaksana terhadap suaminya, orang tua bijaksana terhadap anak-anak, itu penting sekali. Karena hari ini kita tidak saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dari cerita tokoh Yusuf, dua hal ini dikuasai dan dipimpin oleh roh Tuhan, dan dia pintar tapi dia juga bijaksana. Ini penting agar hidup saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara kita terus menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Saya percaya roh Tuhan akan pimpin kita semua, karena seperti apa kata Max Lucado tadi, Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi dia tidak membiarkan hidup kita seadanya, karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami yang menyaksikan, mendengar, menonton acara program ini, Tuhan tolong bentuk hati kami, ubah hidup kami. Biarlah kami seperti tokoh Yusuf, selalu dipimpin oleh roh Tuhan, agar cara pikir, cara pandang kami berbeda dengan dunia ini. Agar kami bijaksana terhadap setiap orang. Kami tidak menganggap diri paling hebat, tapi biarlah Tuhan Engkau menolong kami, agar kami mampu mendaur ulang hidup kami, mampu berbenah sebelum Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami di tanah Papua, kota, kabupaten, dan semua tempat hari ini. Karena kepemimpinan hari ini adalah sebuah amanat yang Tuhan kasih. Biarlah kami melakukan dan menjalani kepemimpinan kami dengan benar-benar hidup takut akan Tuhan dan membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Allah yang baik itu, roh yang akan menuntun kami hari ini terus kekal sampai Tuhan datang kembali. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita senantiasa.